Halo semua, bertemu lagi dengan saya Rahmat Al-Fajri dengan NIM 10918064011. Hari ini kita akan membahas tentang deep learning, di mana presentasi ini ditujukan untuk mengikuti ujian akhir semester dari mata kuliah Kecerdasan Buatan dengan dosen Bapak Salman Farizi Eskom MKom MCSE MVP. Kita mulai pembahasannya. Deep Learning. Deep Learning merupakan subbidang mesin learning yang algoritmanya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Network atau disingkat dengan ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Ia mampu belajar dan beradaptasi terhadap sejumlah besar data, serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan dengan algoritma machine learning lainnya. Jenis algoritma deep learning. Yang pertama, ada Convolutional Neural Network, CNN. CNN terdiri dari banyak layer untuk memproses dan mengekstrak fitur dari data. Dia biasanya digunakan untuk memproses gambar dan mendeteksi objek. Saat ini, CNN banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, citra medis, dan mendeteksi anomali. Recurrent Neural Network (RNN) merupakan salah satu bentuk arsitektur ANN yang dirancang khusus untuk memproses data yang bersambung atau berurutan. RNN ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan data historis atau time series, contohnya data ramalan cuaca. Selain itu, RNN juga dapat diimplementasikan pada bidang natural language understanding, pemahaman bahasa alami, misalnya translasi bahasa. Kita lanjut. Selanjutnya ada Long Short Term Memory Network (LTSM). LTSM merupakan tipe Recurrent Neural Network yang dapat mempelajari data historis atau time series. Ia merupakan algoritma deep learning yang kompleks dan dapat mempelajari informasi jangka panjang dengan sangat baik. STM sangat powerful untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kompleks seperti speech recognition, speech-to-text application, komposisi musik, dan pengembangan di bidang farmasi. Selanjutnya ada Self-Organizing Maps atau SOM. Jenis terakhir adalah Self-Organizing Maps atau SOM. Algoritma ini mampu membuat visualisasi data secara mandiri. SOM diciptakan untuk membantu penggunanya dalam memahami data dan informasi berdimensi tinggi. Manfaat deep learning. Yang pertama, dapat memproses unstructured data seperti teks dan gambar. Lalu dapat mengotomatisasi proses ekstraksi fitur tanpa perlu melakukan proses pelabelan secara manual. Lalu memberikan hasil akhir yang berkualitas. Selanjutnya dapat mengurangi biaya operasional dan dapat melakukan manipulasi data dengan lebih efektif. Penerapan deep learning. Pertama ada pengenalan gambar. Teknologi ini digunakan untuk mengenali dan mendeteksi objek pada gambar dan video. Contoh antara lain fitur untuk menandai seseorang dalam sebuah foto di media sosial. Lalu ada fitur Face Unlock pada ponsel pintar dan aplikasi Google Foto yang dapat mendeteksi wajah. Lalu pengenalan suara. Deep learning juga dapat mengenali suara manusia dan dapat memberikan respon berupa teks. Selain itu, teknologi ini juga dapat mendeteksi karakteristik suara yang diterima. Contohnya pada aplikasi Google Assistant atau Apple Siri. Selanjutnya ada NLP atau Natural Language Processing. NLP merupakan subbidang Artificial Intelligence untuk menganalisis, memodelkan, dan memahami bahasa manusia. Teknik NLP digunakan di setiap aplikasi cerdas yang melibatkan bahasa alami, yang merupakan komponen penting dalam berbagai aplikasi perangkat lunak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan deep learning dalam bidang NLP antara lain mesin penerjemah, digital assistant, mesin pencari, layanan customer service, dan chatbot. Lalu ada deteksi anomali. Deteksi anomali merupakan tahapan untuk mengidentifikasi pola yang tidak beraturan atau tidak sesuai dengan perilaku yang diprediksi. Anomali dapat diartikan sebagai perilaku atau pola yang tidak wajar dan dapat menjadi tanda adanya kesalahan dalam sistem. Teknologi ini memiliki berbagai kegunaan antara lain untuk memprediksi kesalahan yang terjadi pada sistem, pengawasan kesehatan, sampai deteksi penipuan. Lalu di sini ada contoh sistem yang menggunakan deep learning. Yang pertama ada virtual assistant, ada Cortana, Alexa, dan Siri. Lalu visi untuk mobil tanpa pengemudi adalah Tesla. Lalu chatbot dan layanan pelanggan otomatis seperti Sephora, Fandango, dan Equator. Lalu ada sistem penerjemah seperti Google Translate dan Say Hi. Lalu ada facial recognition seperti Facebook dan iOS. Lalu ada marketplace dan e-commerce seperti Amazon dan Mintera. Sekian penjelasan dan presentasi tentang deep learning. Semoga memberikan wawasan dan juga manfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.